Tes, tes. Oke, halo. Eh, Selamat malam semuanya. Jadi, maaf suaranya kecil ya, saya bisik-bisik karena masih ada orang di lab. Nah, langsung kita mulai aja pelajaran kita hari ini. Jadi, kemarin kita sudah menyelesaikan bab 3 ya, kehidupan sosial. Kita sudah menyelesaikan subbab C dengan D, yaitu mengenai unsur-unsur intrinsik dan juga unsur-unsur ekstrinsik cerpen. Nah, sekarang kita masuk ke tema selanjutnya, yaitu tema keempat di semester ini, yaitu budaya. Yaitu tentang budaya. Nah, oke. Di subbab budaya ini seperti biasa, kita punya 4 subbab ya. Jadi yang pertama nanti kita mulai dari mendiskusikan masalah dari berbagai sumber, entah itu dari berita, entahkah itu berasal dari artikel ataupun yang berasal dari buku. Kemudian yang B yaitu mendengarkan cerita dan mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar apa itu yang dimaksud dengan unsur intrinsik, apa itu yang dimaksud dengan unsur ekstrinsik. Sekarang kita belajar untuk membaca sebuah cerita, kemudian kita identifikasi yang mana sih bagian dari cerita ini yang merupakan unsur intrinsik, kemudian yang mana sih bagian dari cerita ini yang merupakan unsur ekstrinsik. Ya, itu nanti kita akan pelajari di subbab yang B. Kemudian subbab yang C, nanti kita akan belajar bagaimana caranya membacakan puisi dengan lafal, nada, tekanan, dan juga intonasi yang tepat. Dan di sini kita akan belajar teori-teori apa itu lafal, apa itu nada, apa itu tekanan, dan apa itu juga intonasi. Kemudian yang terakhir barulah kita belajar tentang puisi lama ya. Di sini kita akan belajar gimana caranya menulis puisi lama. Puisi lama ini tentunya ada berbagai macam ya jenisnya, berbeda dengan puisi modern yang tidak terikat dengan sajak maupun larik. Puisi lama ini contohnya ada macam-macam ya, nanti mulai dari yang teman-teman sudah pernah dengar. Contohnya apa? Pantun ya, kemudian syair, gurindam, dan sebagainya ya. Ini untuk, ya benar sekali Mbak Sini, salah satu contoh puisi lama yaitu gurindam ya. Dan masih banyak jenis puisi-puisi lama lain lagi yang nanti akan kita bahas satu persatu di subbab yang D. Oke, baik. Itu tadi secara keseluruhan subbab-subbab apa saja yang akan kita pelajari di bab 4 ini. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan subbab A yang terlebih dahulu ya, yaitu mendiskusikan masalah dari berbagai sumber. Nah, tentunya kalau kita berbicara tentang masalah ya, mendiskusikan masalah-masalah ini kan pasti akan selalu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, kita sebagai manusia, mbak-mbak yang juga kerja gitu ya, saya yang juga kuliah, pasti setiap harinya juga pernah menghadapi permasalahan ya, mau itu permasalahan sama mungkin majikan teman-teman, atau mungkin permasalahan sesama dengan teman-teman yang bekerja di sini juga, atau mungkin saya contohnya permasalahan dengan teman-teman kuliah saya, atau permasalahan dengan nggak boleh disebutkan namanya ya, sudah tahu sendiri lah, maksudnya dosen pembimbing ya, permasalahan dengan dosen pembimbing dan sebagainya, itu juga merupakan disebut dengan masalah. Nah, kalau sudah namanya kita menemukan sebuah masalah, maka alangkah baiknya
kalau masalah tersebut tidak hanya didiamkan saja ya, tetapi kita harus mencari solusi atau mencari penyelesaian sebaiknya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita punya masalah, harus kita cari solusi atau penyelesaiannya. Nah, itu kalau permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana kalau misalnya saat kita membaca sebuah sumber informasi, misalnya kita membaca berita atau membaca artikel maupun membaca novel, cerpen, kemudian kita menemukan masalah di dalam sumber informasi tersebut. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, apa yang harus kita lakukan ya kurang lebih sama ya dengan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara mencari solusi atau penyelesaian ya. Nah, saat menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi ya, biasanya pasti tidak langsung diputuskan siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang dihukum, siapa yang berkata bohong dan lain sebagainya ya. Jadi tidak langsung kita menjudge bahwa orang tersebut salah, tetapi harus ada tahap-tahap yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sama halnya seperti misalnya terjadi pembunuhan di kawasan atau di daerah A, ya sudah pasti sebagai seorang polisi misalnya dia melakukan investigasi terlebih dahulu ya, melakukan tahap-tahap terlebih dahulu untuk mengetahui kira-kira siapa sih yang merupakan pembunuh Bapak A di kawasan A gitu misalnya. Jadi tidak langsung dituding semena-mena bahwa oh ternyata yang membunuh Bapak ini adalah istrinya sendiri. Nah, jadi tidak apa ya, itu kurang tepat untuk jika terjadi permasalahan seperti itu. Penyelesaiannya tidak tepat ya, karena tidak melalui beberapa tahap-tahap ataupun tidak melalui investigasi. Nah, biasanya untuk menyelesaikan sebuah solusi atau biasanya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan pasti membutuhkan diskusi ya, berkumpul bersama, kemudian kita berbicara bersama dengan kepala dingin, kira-kira sebaiknya masalah ini kita apakan ya. Pasti ada yang namanya diskusi. Nah, diskusi itu apa? Apa yang maksud dengan diskusi? Ya benar sekali Mbak Ristiana, bisa dibilang musyawarah gitu ya, musyawarah. Nah, diskusi ini merupakan sebuah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran ya, untuk bertukar pikiran mengenai suatu permasalahan. Nah, suatu permasalahan dalam hal ini juga untuk mencari solusi atau penyelesaian yang terbaik dengan berbagai pertimbangan ya. Jadi diskusi ini ya nama lainnya ya musyawarah lah ya, musyawarah. Iya, benar sekali Mbak Sini, bisa juga. Jadi nama lainnya banyak ya. Selain diskusi, ada juga musyawarah, kemudian ada jajak pendapat, ada apa lagi kira-kira, banyak ya nama lain dari diskusi. Brainstorming juga bisa, macam-macam pokoknya. Nah, itu tadi pengertian dari diskusi. Nah, karena sekarang kita sedang membahas masalah, jadi kan ada dua kata, mendiskusikan ya, diskusi, apa yang kita diskusikan, masalah. Nah, jadi kalau tadi kita sudah tahu pengertian dari diskusi, sekarang kita lanjutkan ke apa sih itu yang disebut dengan masalah. Nah, masalah ini sendiri maksudnya adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Jadi apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, atau dapat dikatakan sebagai suatu kesenjangan yang terjadi antara kondisi ideal yang didambakan
dengan kenyataan yang tengah dijalani. Contoh kecil aja deh masalahnya. Saya berharap nanti saya bisa lulus ujian gitu ya, itu harapannya, tapi kenyataannya ternyata saya tidak lulus. Nah, disitulah masalah timbul ya, disitulah masalah terjadi. Akhirnya bagaimana? Galau ya, sudah pasti itu. Nah, tapi saya mengharapkan semoga teman-teman lulus semua ya, jangan sampai nggak ada yang lulus ya. Galau lagi ya, ujung-ujungnya dikit-dikit galau, dikit-dikit galau ya. Jadi itu yang disebut masalah ya, apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi dengan kenyataannya itu berbeda. Nah, diskusi bisa dilakukan dengan cara brainstorming ya, atau tukar pikiran ya. Inilah tukar pikiran, jajak pendapat atau musyawarah gitulah ya, secara teratur dan juga terarah. Nah, bertukar pikiran ini bisa dikatakan sebagai suatu kegiatan diskusi apabila satu, ada permasalahan yang dibahas ya. Kemudian yang kedua, ada seseorang yang bertindak sebagai pemimpin diskusi. Jadi kalau diskusi, musyawarah dan sebagainya itu jelas sudah harus ada permasalahan ya, ada seseorang yang bertindak sebagai pemimpin diskusi. Berbeda dengan kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, lagi kumpul-kumpul, terus kita lagi ngobrol-ngobrol, gosip apa segala macam, itu tidak bisa disebut sebagai diskusi ya, itu namanya gosip. Kemudian yang ketiga, ada peserta atau anggota diskusi. Sudah ada pemimpin, berarti sudah jelas harus ada pesertanya ya. Kemudian keempat, ada yang mengemukakan pendapat ya, namanya juga jajak pendapat, berarti harus ada, kalau bisa semua orang ikut terlibat untuk mengemukakan pendapat dalam sebuah diskusi. 5. Menghasilkan sebuah keputusan yang disepakati oleh peserta atau anggota diskusi. Jadi kan di awalnya tadi sudah dikatakan bahwa dalam diskusi pasti ada permasalahan yang harus dibahas ya. Nah, dari permasalahan ini kemudian nanti barulah setelah bertukar pendapat, setelah berpikir panjang bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, barulah menghasilkan sebuah keputusan yang mana keputusan ini tentunya harus disepakati ya oleh peserta maupun anggota diskusi lainnya. Ya, jadi ini bertukar pikiran atau istilahnya ngobrol-ngobrol ya, bisa dikatakan sebagai diskusi apabila memenuhi 5 syarat ini ya. Ada permasalahan, ada yang bertindak sebagai pemimpin diskusi, kemudian ada yang mengemukakan pendapat, dan juga tentunya harus menghasilkan sebuah keputusan ya. Itu 5 hal yang menjadi syarat jika bertukaran pikiran bisa dikatakan sebagai diskusi. Nah, saat melaksanakan sebuah diskusi tentunya sangat dibutuhkan keberadaan pemandu diskusi atau yang disebut dengan moderator ya. Jadi pemandu diskusi atau yang disebut dengan moderator. Nah, tugas-tugas dari moderator ini apa saja? Ada beberapa tugas dari seorang moderator diskusi. Yang pertama yaitu harus mampu mengendalikan dan juga mengarahkan jalannya diskusi ya, sehingga diskusi tersebut mampu memecahkan masalah secara efektif dan efisien. Oke, kalau si moderator mampu mengendalikan dan mengarahkan jalannya diskusi, tetapi tidak efektif dan tidak efisien, nah bisa dibilang dia tidak bisa menjadi moderator yang baik ya. Karena diskusi yang yang diadakan misalnya terlalu panjang, terlalu berbelit-belit, terlalu memakan waktu, kemudian
tidak efektif juga memecahkan sebuah masalah. Nah, kalau seperti itu berarti dianggap moderatornya adalah moderator yang tidak baik ya. Kemudian yang kedua, tugas moderator dapat menjadi media terhadap tanggapan-tanggapan yang masuk, baik berupa pertanyaan maupun pernyataan dalam upaya mencari solusi dari masalah yang didiskusikan. Jadi sebagai seorang moderator, misalnya ada dalam sebuah diskusi tersebut ada seseorang yang memberikan pendapat, oke, baik, pendapat tersebut ditampung oleh moderator ya, kemudian ditulis oleh, misalnya kalau ada sekretaris sendiri, maka ditulis oleh sekretaris. Jika memang dalam diskusi tersebut tidak ada sekretaris, maka moderator juga lah yang bertugas untuk menulis saran maupun tanggapan-tanggapan dari teman-teman yang diajak diskusi ya. Entah itu saran maupun tanggapan, entah itu berupa pertanyaan dan lain sebagainya. Kemudian tugas yang ketiga, dapat menerima atau menolak usulan ya. Jadi moderator ini sifatnya dia harus objektif. Jangan mentang-mentang misalnya si A adalah temannya dia selalu setuju aja dengan pendapat si A, padahal kan pendapat si A belum tentu benar dan belum tentu juga baik untuk memecahkan masalah yang dipecahkan dalam diskusi tersebut gitu ya. Jadi dia sifatnya harus objektif, tidak memihak ya. Jadi dapat menerima atau menolak usulan, pertanyaan maupun tanggapan yang sesuai atau tidak sesuai berkaitan dengan upaya menemukan solusi persoalan. Kemudian yang terakhir, bersifat netral dan objektif ya. Yang ini yang paling penting. Jadi sebagai seorang moderator tidak boleh bersifat subjektif atau memihak kepada beberapa atau satu pihak. Jadi harus objektif ya. Nah, inilah tugas dari seorang moderator dalam melaksanakan sebuah diskusi. Jadi yang pertama, mengendalikan dan mengarahkan jalannya diskusi. Kemudian yang kedua, dia sebagai media terhadap tanggapan yang masuk. Kemudian yang ketiga, dapat menerima atau menolak usulan. Dan yang keempat, seorang moderator dalam sebuah diskusi harus bersifat netral dan juga bersifat objektif. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa dalam kayak debat gubernur Jakarta kemarin, kenapa dengan debat gubernur Jakarta ada yang tidak objektif ya? Saya belum nonton sih sebenarnya. Nanti coba saya nonton dulu deh debat gubernur Jakartanya kayak apa. Nah, seperti yang tadi saya bilang, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan pasti harus ada step-step yang kita lalui ya, tidak hanya asal kita memberikan solusi. Nah, apa saja step-step tersebut? Jadi yang pertama adalah kita baca dulu. Iya benar sekali Mbak Lina Hanani. Nah, ini teman-teman udah tahu ya. Jadi entah itu debat, entah itu diskusi, entah itu di sebuah forum-forum atau di sebuah seminar-seminar, biasanya pasti ada moderatornya ya. Moderatornya itu yang cantik itu bukan sih yang diomongin di internet? Apa bukan ya? Saya lupa sih. Kalau nggak salah sih moderatornya yang cewek itu kan ya. Nah, jadi apa langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita menemukan sebuah masalah dari sumber berita, dari sumber artikel maupun buku yang kita baca? Nah, yang pertama sudah jelas ya, kalau kita harus membaca dan juga harus memahami substansi teks yang telah dipilih atau yang mengandung permasalahan. Jadi misalnya kita membaca sebuah artikel gitu ya, atau membaca sebuah berita entah di internet atau entah itu di koran, di majalah. Jadi kita harus baca dulu dan kita harus pahami dulu keseluruhan teksnya tersebut. Kemudian yang kedua, setelah kita baca, kita buat
daftar kata-kata sulit atau kata-kata khusus yang membutuhkan penjelasan atau pengertian ya. Nah, biasanya kan kalau kita membaca artikel-artikel politik atau artikel tentang kesehatan yang mungkin kata-katanya sulit kita dengar, yang mungkin kata-katanya jarang kita dengar sehingga sulit untuk kita artikan. Nah, dari situlah ya, substansi itu maksudnya kandungan. Substansi itu kandungan, baca dan pahami kandungan teks. Kalau diartikan mungkin maksudnya keseluruhan teks ya. Substansi itu kandungan. Kalau diterjemahkan secara langsung, substansi itu maksudnya kandungan. Tapi kalau kita baca lewat teksnya, ya bisa dibilang baca dan pahami keseluruhan teks ya, keseluruhan isi atau kandungan teks. Oke, jadi setelah kita baca dan pahami teks tersebut, kita daftar kata-kata sulit atau kata-kata khusus yang membutuhkan penjelasan atau pengertian. Kita daftar, misalnya kata-kata sulit itu apa ya, misalnya restitusi atau dan lain-lain deh, lupa deh kata-kata sulit apa. Nah, kita bikin daftarnya ya. Yang pertama, setelah kita bikin daftarnya, kita boleh tuh cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau kita cari di internet, atau kita cari di mana lah, terserah. Kita kasih artinya dari masing-masing daftar kata-kata sulit yang sudah kita buat ya. Setelah kita mendaftar kata-kata sulit, kemudian kita tulis artinya apa. Kemudian yang ketiga, kita ringkas isi teks tersebut dan kita lakukan analisis terhadap permasalahan yang terkandung di dalam isi teks tersebut. Jadi teks yang kita baca tadi, misalnya kita baca artikel gitu ya di sebuah koran, kita ringkas isi teksnya, kemudian kita analisis per paragraf, kira-kira ini permasalahannya tuh apa sih. Kemudian yang keempat, nah, kita diskusikan secara berkelompok permasalahan yang terkandung di dalam teks. Namanya juga diskusi ya. Kalau kita melakukan analisis sendiri, ya itu namanya bukan diskusi gitu. Namanya kalau sudah diskusi kan berarti harus ada sekelompok orang, harus ada beberapa orang. Harus ada sekelompok orang atau harus ada beberapa orang ya. Jadi kalau sudah menemukan masalahnya, kita bisa diskusikan secara berkelompok. Nah, saat berdiskusi secara kelompok mengenai permasalahan yang ada di dalam teks, kita bisa melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kita identifikasi dulu inti permasalahannya apa. Kemudian setelah kita identifikasi masalahnya apa, kita cari penyebabnya. Penyebab dari masalah yang timbul tersebut apa? Kemudian yang ketiga, setelah kita menemukan penyebab dari masalah tersebut, kita identifikasi akibatnya ya. Jadi ketika kita diskusi secara kelompok masalah yang terjadi di dalam sebuah artikel gitu ya, kita identifikasi inti masalahnya, kemudian penyebab dari masalahnya apa, kemudian kita identifikasi juga akibatnya apa ya. Nah, itu setelah kita melakukan diskusi secara kelompok, langkah selanjutnya adalah nah ya, setelah kita memperoleh pemahaman yang cukup tentang permasalahan yang terjadi ya, mulai dari masalahnya apa, penyebabnya apa, dan akibatnya apa, barulah kita mulai untuk memberikan tanggapan serta prediksi penyelesaian dengan berbagai kemungkinan resiko yang akan terjadi.
Jadi misalnya kita sudah ada masalah A gitu ya, penyebabnya apa, kemudian penyebabnya apa, akibatnya apa. Setelah kita diskusi kelompok bersama dengan teman-teman, kita memberikan tanggapan, kemudian kita list, kita bikin daftar atau list solusi gitu ya. Solusinya apa? Nomor 1 gini 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 solusinya. Kemudian kita bikin resikonya apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Itu kalau mau detail ya. Kemudian solusi yang kedua juga gitu. Nama solusinya apa? Ya ampun, dari tadi saya ngomong ternyata nggak ada suaranya. Oke, sorry teman-teman. Oke, jadi tadi setelah kita diskusikan, secara berkelompok permasalahan yang terkandung di dalam sumber informasi yang kita baca ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mulai memberikan sampai bengong Miss nunggunya. Iya, oke. Selanjutnya adalah kita memberikan tanggapan serta prediksi dari penyelesaian dengan berbagai kemungkinan resiko yang akan terjadi ya. Jadi misalnya tadi masalah, kita list masalahnya adalah A, B, C, D gitu. Masalahnya adalah A, B, C, D. Nah, penyebabnya apa? Kemudian akibatnya apa? Kita list. Nah, setelah sudah kita list masalah, penyebab, akibat, sekarang saatnya kita memberikan tanggapan ya, serta prediksi penyelesaian. Nah, yang di tahap ini misalnya kita bikinnya kayak gini. Solusi masalah A, B, C, D. Nomor 1, misalnya dengan rajin menabung gitu ya. Misalnya rajin menabung. Tapi kita berikan juga resikonya apa, kemudian kekurangannya apa, kelebihannya apa. Ya, ini jika kalau teman-teman mau detail dan rinci, boleh ya melakukan melakukan tanggapan atau mengelis prediksi penyelesaian seperti ini. Kemudian yang kedua solusinya apa gitu misalnya. Terus teman-teman tulis juga resikonya apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Solusi kedua, jangan banyak baper. boleh jangan banyak baper. Nah, itu solusi bagus juga tuh. Ditulis juga resikonya apa kalau kalau tidak banyak baper, kekurangannya apa, kelebihannya apa ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah kita membuat daftar atau membuat list solusi masalah beserta dengan resikonya, barulah ya, karena di sini kan banyak tuh solusinya, kita lakukan pertimbangan atas beberapa penyelesaian gitu ya. Jadi mulailah di sini mulai dari daftar solusi nomor 1 sampai nomor ke-15 gitu misalnya. Dari 15 solusi tersebut kita diskusikan dengan teman-teman teman-teman kelompok diskusi kita, kira-kira solusi yang mana yang lebih tepat, solusi mana yang lebih bagus untuk menyelesaikan masalah ini ya, tentunya dengan mempertimbangkan resiko, kekurangan, dan juga kelebihannya ya. Kemudian setelah kita lakukan pertimbangan atas keseluruhan solusi yang sudah kita bikin daftarnya, barulah yang ketujuh kita ungkapkan dalam forum solusi yang sudah kita pilih tersebut. Nah, selain mengungkapkan solusi yang sudah kita pilih, kita juga harus sebutkan ya. Kita harus sebutkan argumentasi kita ya, atau alasannya.
kenapa kita memilih solusi tersebut. Nah, kemudian kalau bisa kita juga harus mempersiapkan jawaban-jawaban yang sekiranya ketika kita menawarkan solusi A, pasti dong ada pertanyaan dari teman-teman lain, kenapa kok memilih solusi tersebut, alasannya apa, kenapa begini-begini, kenapa begitu-begitu. Jadi tidak ada salahnya ketika kita memilih suatu solusi, selain kita tuliskan alasan atau argumentasi kita, tetapi kita juga persiapkan sekiranya beberapa jawaban yang mungkin akan ditanyakan oleh teman-teman diskusi lainnya. Jadi itu ya tahapan-tahapan untuk menyelesaikan masalah yang ada di berbagai sumber, entah itu dari berita, artikel, maupun dari buku. Jadi yang pertama tentunya adalah kita baca dulu dan pahami teksnya ya. Kemudian yang kedua, kita bikin daftar kata-kata sulit. Setelah bikin daftar kata-kata sulit, kita cari pengertiannya apa. Kemudian yang ketiga, kita ringkas isi teks tersebut. Kemudian kita lakukan identifikasi inti masalahnya apa, penyebabnya apa, akibatnya apa. Kemudian setelah itu kita diskusikan secara berkelompok permasalahan yang terkandung di dalam teks tersebut gitu ya. Setelah itu barulah kita melakukan tanggapan serta prediksi penyelesaian ya, dengan cara kita list satu-satu solusi masalahnya apa. Kemudian kita berikan juga resiko, kekurangan dan kelebihannya. Kemudian kita lakukan pertimbangan ya, atau kita pilih kira-kira mau solusi yang mana nih ya. Kita pilih dulu solusi yang mana, kemudian baru yang ketujuh kita ungkapkan solusi tersebut di dalam forum atau dalam kegiatan musyawarah tersebut. Nah, itu jadi 7 langkah yang bisa kita lakukan. 7 langkah yang bisa kita lakukan saat kita menemukan masalah dari berbagai sumber. Oke, sampai di situ dulu. Ada yang ditanyakan? Jika tidak, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan menulis dengan memanfaatkan kelas kata. Nah, dalam misalnya teman-teman ingin menulis cerpen atau ingin menulis novel atau ingin menulis puisi, tentunya kan pasti banyak jenis kata yang bisa kita manfaatkan ya untuk menulis cerpen maupun menulis puisi. Nah, di sini kita akan belajar untuk manfaatkan kelas-kelas kata yang ada. Jam pertama sampai jam 9.45. Ini udah jam 9.45. Oke, sebentar lagi ya. Tadi telat 10 menit sih. Ya enggak, kita mulai jam 9.10 kalau nggak salah ya. Berarti jam 9 10 menit lagi, 10 menit lagi. Jam pertama 9:10 sampai 9:55 ya. Jam kedua 9:55 sampai 10:40. Nah, kalau kita perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini, contohnya para remaja setiap sore berolahraga di sekitar stadion. Bagi beberapa kalangan, kesehatan sering terasa lebih penting daripada harta. Untuk meningkatkan kesegaran tubuh, kita perlu mengkonsumsi buah dan sayur. Makanan organik yang populer di kalangan masyarakat yang peduli kesehatan. Olahraga dapat menambah daya tahan tubuh dari serangan penyakit. Nah, dari paragraf maupun dari kalimat ini, ini kan kalimat ya, kemudian kita baca dulu paragrafnya.
nanti kita akan identifikasi mana sih yang merupakan kata benda, mana yang merupakan kata kerja, mana yang merupakan kata sifat, dan mana yang merupakan kata depan ya. Jadi kita baca dulu paragraf dan kalimat yang tadi. Kalau paragrafnya, makanan dan minuman yang mengandung bahan-bahan kimia sedang berhadapan dengan sikap kritis masyarakat. Masyarakat tidak lagi menelan atau menenggak apa saja yang ada di hadapannya. Mereka tambah selektif dan hati-hati dalam memilih makanan dan minuman yang hendak dikonsumsinya. Mereka cenderung menghindari jenis makanan dan minuman yang mengandung bahan kimia karena mereka tahu itu mengancam kesehatan bagi tubuh mereka. Nah, oke, untuk teman-teman yang ada di sini, kira-kira dari kelima kalimat ini 1, 2, 3, 4, 5, yang mana kalimat pertama deh, kalimat pertama yang mana merupakan kata benda. Coba sebutkan kata benda yang ada di kalimat pertama. Para remaja setiap sore berolahraga di sekitar stadion. Udah jelas ya, benar sekali Mbak Fuadah, Mbak Tinari. Kalimat Mbak Marini, kalimat keempat maksudnya apa? Kata keempat maksudnya ya. Ya, remaja itu juga kata benda ya. Remaja oke. Sayuran juga, sayuran yang mana nih? Sayur. Nah ini ya, yang saya garis bawahi warna merah berarti dia kata benda. Stadion itu kata benda. Kalangan juga kata benda. Kesehatan itu juga kata benda. Harta, ya benar, harta. Makanan, mana makanan ya? Makanan ini, makanan kata benda juga. Tubuh ya kata benda. Buah kata benda. Kemudian masyarakat juga kata benda, ini kesehatan. Kemudian olahraga, tubuh, penyakit. Nah, itu kata benda. Nah, sekarang yang kira-kira merupakan kata sifat. Kata sifat yang mana? Yang gak ada kata hati. Yang gak ada kata hati. Sering terasa, apakah itu kata sifat? Berolahraga. Berolahraga apakah kata sifat? Berolahraga itu kata kerja ya. Itu kata kerja kalau olahraga. Kalau kata sifat contohnya seperti apa? Rajin, baik, malas, hemat, apalagi ya, populer. Nah ini kata sifat. Kalau populer kata sifat. Apalagi yang di sini untuk meningkatkan kita perlu penting juga kata sifat. Kesegaran bukan kata sifat ya. Kesegaran itu kata benda. Ya, populer. Mengkonsumsi itu kata kerja. Meningkatkan juga kata kerja. Mana lagi yang peduli kesehatan, makanan organik juga benda. Menambah juga kata kerja. Organik kata benda. Serangan kata kerja juga. Jadi kalau kata benda jelas dia yang apa ya? Yang menjadi objek atau dia itu yang diam. Kalau kata kerja kan berarti dia yang ada imbuhannya. Contohnya kayak menyapu atau dia ya memang dia itu bekerja gitu loh. Menyapu, berolahraga, atau mengusir, menarik.
kemudian mengaum, menggonggong. Nah, kayak gitu-gitu ada sebuah kegiatan. Nah, itu disebut dengan kata kerja ya. Sedangkan kata benda kayak kesehatan, dia ya udah itu kesehatan, dia nggak ngapa-ngapain gitu loh. Itu yang disebut dengan kata benda ya, kesehatan, kalangan. Meningkatkan, nah betul sekali, meningkatkan itu juga merupakan kata kerja. Jadi yang kena imbuhan ya, imbuhan me biasanya, imbuhan me dan akhiran, kadang ada akhirannya, kadang enggak. Kemudian kalau kata sifat ya sudah jelas yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia ya. Contohnya pemalu itu sifat, populer itu juga sifat, hemat itu juga sifat, kaya, miskin, apalagi ya, malas, baik. Daya tahan kata benda ya. Daya tahan itu kata benda. Pintar ya, betul sekali Mbak Siti, pintar. Bodoh itu merupakan kata sifat. Iya, rajin juga ya, rajin. Nah, itu kata sifat ya. Dan lain sebagainya ya. Tadi kata kerja, kata sifat, dan juga kata benda. Nah, oh, sebentar, ternyata meningkat di sini kata sifat juga. Sorry. Meningkat di sini kata sifat. Meningkat, terbuka, tertutup. Oh ya, tertutup, kritis. Jadi kita lihat satu-satu ya. Jadi mulai dari kata benda itu ada kesadaran, masyarakat, tubuh, kesehatan, harta, buah, penyakit, makanan, minuman, stadion, dan sebagainya. Kalau kata kerja yang kayak tadi ya, berolahraga, mengkonsumsi, menelan, menenggak, menghindari, dia pasti ada awalan me-nya ya, mengapain lah, menyapu, mencuci, memilih, mengancam, dan sebagainya. Itu biasanya kata kerja seperti itu. Kemudian kata sifat seperti penting, organik juga kata sifat, tapi bukan bahan organik ya. Kalau bahan organik berarti dia kalau bahannya sendiri kata benda, kalau organiknya aja dia kata sifat. Kemudian populer, kemudian meningkat, terbuka, tertutup, kritis, selektif, bugar. Oh ya, sehat juga nih. Sehat dia juga termasuk sifat ya. Sehat, sakit, bugar, dan sebagainya. Itu merupakan kata sifat. Nah, kalau kata depan sudah jelas ya, yang ada awalannya kayak di, bagi, daripada, untuk, dan, dari, dalam, dengan, dan sebagainya. Ini merupakan salah satu beberapa contoh kata depan ya. Nah, tadi kayak ini di ini merupakan kata depan. Daripada, apalagi tadi di ini juga, dari, dan sebagainya. Ke, ya benar sekali Mbak Sini, ke juga termasuk. Ke, di, daripada, untuk, apalagi ya, pokoknya masih banyak kata depan, dibagi, daripada, untuk, dan, dari, dalam, dengan, ke juga termasuk ya. Ke juga termasuk. Jika, ya benar sekali, jika juga, dan sebagainya ya, banyak ini. Oke, jadi sampai di sini dulu ya yang jam pertama. Yang jam kedua sekarang boleh masuk. Jadi tadi ringkasannya ada kata benda, kata kerja, kata sifat, dan juga kata depan. Yang jam pertama, yang tadi masuk jam pertama boleh keluar ya. Saya absenin 24 orang nih berarti. 24 orang. Kepada juga, jika, dapat, banyak ya. Yang jam sekarang yang udah selesai jam pertama boleh keluar. Bisa diberikan kesempatan pada teman-teman yang belum bisa masuk ya. Kita mulai lagi dari awal. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti jam pertama bahasa Indonesia ya malam ini.
Selamat malam semuanya, selamat istirahat, semoga sukses. Oke, terima kasih semuanya ya. Selamat malam. Tinggalin. Oke, ini kita mulai jam kedua ya. Selamat malam semuanya. Jadi kemarin kita sudah selesai membahas tema kehidupan sosial yang mana yang mana kita belajar tentang unsur-unsur intrinsik dan juga unsur-unsur ekstrinsik dari sebuah karya sastra. Nah, yang tema keempat ini, tema budaya, seperti biasa kita akan ada 4 subbab yang akan kita bahas di sini ya. Yang pertama adalah mendiskusikan masalah dari berbagai sumber, entah itu dari sumber berita, dari sumber artikel, dari sumber buku, dan lain sebagainya.
Kemudian yang B yaitu mendengarkan cerita dan mengidentifikasi unsur intrinsik dan juga ekstrinsiknya. Kalau kemarin-kemarin kita kan hanya paham apa itu unsur intrinsik, apa itu unsur ekstrinsik, kemudian contoh-contoh unsur intrinsik apa, contoh-contoh unsur ekstrinsik apa. Di sini kita akan lebih belajar, kita dengarkan atau kita baca sebuah cerita, kemudian kita identifikasi yang mana sih yang merupakan unsur intrinsik dari novel atau cerpen yang kita baca, yang mana yang merupakan unsur ekstrinsik dari novel atau cerpen yang kita baca, ya. Kurang lebih seperti itu kalau kita belajar di subbab B yang sekarang ini. Kemudian nanti yang ketiga, kita nanti akan belajar bagaimana caranya membacakan puisi dengan menggunakan lafal, dengan menggunakan nada, tekanan, dan juga intonasi yang tepat, ya. Jadi kita akan belajar dulu secara teori, kira-kira lafal itu apa sih? Bagaimana juga dengan nada itu apa sih? Tekanan itu seperti apa? Intonasi seperti apa? Kalau kita sudah tahu teorinya apa, maka kita bisa terapkan saat kita ingin membacakan puisi. Kemudian yang terakhir adalah tentang puisi lama, ya. Di sini kita akan belajar untuk apa sih yang disebut dengan puisi lama, kemudian jenis-jenisnya apa saja, ciri-cirinya seperti apa. Nah, kalau puisi lama ini tentunya teman-teman sudah pasti sering dengar, ya. Contohnya adalah kayak pantun, kemudian kayak syair, gurindam, dan sebagainya. Jadi kalau namanya puisi lama, pasti dia masih punya sajak-sajak, masih punya larik, masih punya rima, ya, rimanya entah itu AA atau ABAB dan lain sebagainya. Jadi macam-macam, ya, puisi lama, dan kurang lebih ada 6-7 jenis puisi lama, ya. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, jadi sekarang kita langsung saja masuk ke subbab yang pertama, yaitu tentang mendiskusikan masalah dari berbagai sumber, ya. Nah, sebelumnya kita mesti tahu dulu nih pengertian, karena kita namanya belajar tentang diskusi. Apa yang kita diskusikan yaitu masalah. Nah, kita belajar dulu pengertian dari diskusi dan masalah, ya. Nah, diskusi ini merupakan sebuah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu permasalahan, ya. Suatu permasalahan dalam hal ini adalah juga untuk mencari solusi atau penyelesaian yang terbaik dengan berbagai pertimbangan. Jadi di sini diskusi bisa juga disebut dengan musyawarah, bisa juga disebut dengan jajak pendapat, ya. Kemudian masalah. Nah, apa yang disebut dengan masalah? Masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, ya. Atau dapat dikatakan sebagai suatu kesenjangan yang terjadi antara kondisi ideal yang didambakan dengan kenyataan yang tengah dijalani. Maksudnya apa? Jadi ada perbedaan, ya, ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, yang mana harapannya seperti apa, ternyata kenyataannya jauh berbeda dengan harapan kita. Contohnya, kita berharap kita bisa mendapat undian gitu, misalnya undian 1 miliar, ya, itu harapannya. Tapi kenyataannya ternyata kita tidak dapat hadiah undian apapun sama sekali, ya. Jadi kalau sudah seperti itu berarti kan timbul yang namanya kesenjangan, ya. Jadi masalah itu maksudnya adalah antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi kenyataannya itu berbeda, ya, jauh berbeda. Itu yang disebut dengan masalah, ya. Nah,
berbicara tentang masalah, tentunya masalah ini pasti kan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita ya, entah kehidupan teman-teman yang kerja di Taiwan atau kehidupan saya yang juga sekarang sedang sekolah di Taiwan gitu kan ya, pasti kita selalu menghadapi permasalahan ya, entah itu permasalahan dengan majikan teman-teman atau mungkin dengan sesama teman pekerja juga di Taiwan, atau mungkin permasalahan dengan keluarga yang di Indonesia dan lain sebagainya ya. Dalam kehidupan kita pasti terjadi sebuah permasalahan. Nah, jika sebuah permasalahan terjadi, otomatis apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus cari solusi atau cari penyelesaiannya ya. Jadi bukan semata-mata kita dapat masalah, kemudian kita ya sudah, kita tinggalkan saja demikian. Tidak usah kita urusi ya. Atau bahkan kita lari dari permasalahan tersebut. Nah, bukan begitu ya cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Karena ketika kita punya permasalahan, maka sebaiknya adalah kita mencari solusi atau penyelesaiannya ya. Itu kalau misalnya masalah yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau misalnya kita menemukan masalah dari sumber informasi yang kita baca, contohnya dari berita, dari artikel, dan dari buku gitu misalnya, apa yang harus kita lakukan? Ya sama aja ya, ketika dalam kehidupan kita ada masalah, ya kita cari solusi atau penyelesaiannya. Nah, kalau misalnya di saat kita membaca sebuah buku kita ketemu masalah, ya sama aja, kita juga cari solusi atau penyelesaiannya ya. Tapi jelas beda ya, jelas ada langkah-langkah atau step-step yang harus kita ikuti supaya kita bisa menemukan solusi untuk permasalahan tersebut gitu. Nah, step-stepnya itu ada 7 langkah yang harus kita lakukan. Misalnya jika kita menemukan sebuah permasalahan ya. Nah, sebelumnya kita akan belajar dulu nih mengenai diskusi ya. Tadi kan kita sudah mengerti pengertian dari diskusi itu apa. Nah, diskusi ini ya dilakukan dengan cara brainstorming atau tukar pikiran secara teratur dan juga terarah. Nah, yang namanya kegiatan bertukar pikiran ya tidak semata-mata semuanya bisa dikatakan sebagai diskusi. Yang namanya kegiatan bertukar pikiran tidak semata-mata semuanya disebut sebagai diskusi. Contohnya misalnya kita lagi kumpul-kumpul, jalan-jalan sama teman, kemudian ngomongin artis ini, artis itu apa segala macam ya, itu bukan diskusi ya namanya, tapi gosip ya namanya, bukan diskusi ya. Nah, bertukar pikiran ini baru bisa dikatakan sebagai diskusi apabila memenuhi 5 syarat berikut ya. Yang pertama, yaitu jelas ada permasalahan yang harus dibahas. Kemudian, yang kedua, ada seseorang yang bertindak sebagai pemimpin diskusi. Nah ya, yang ketiga, karena dia ada pemimpin diskusinya, berarti sudah jelas harus ada peserta atau anggota diskusinya ya. Kemudian yang keempat, ada yang mengemukakan pendapat. Kemudian yang kelima, yaitu menghasilkan sebuah keputusan yang disepakati oleh peserta atau anggota diskusi. Nah ini ya, jadi ketika melakukan sebuah diskusi, sudah jelas pasti harus ada masalahnya gitu ya. Melakukan diskusi tidak ada masalahnya, bukan diskusi namanya. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita harus tunjuk seseorang supaya jadi pemimpin diskusinya. Tapi biasanya dalam sebuah diskusi nggak hanya pemimpin ya, biasanya juga nanti akan ada moderatornya juga. Kemudian yang ketiga, ada peserta atau anggotanya. Kemudian yang keempat,
jelas bahwa setiap anggota diskusi atau peserta diskusi harus ada yang mengemukakan pendapat ya. Kalau nggak ada yang mengemukakan pendapat, bukan diskusi, namanya diem-dieman itu namanya. Kemudian yang terakhir, karena namanya diskusi ya, diskusi itu artinya kita mencari jalan keluar terhadap suatu permasalahan, sudah pasti harusnya dia menghasilkan sebuah keputusan. Nah, sebuah keputusannya itu tentunya harus disepakati oleh peserta atau anggota diskusi lainnya ya. Jadi ini 5 syarat apabila kita melakukan kegiatan bertukar pikiran yang bisa dikatakan sebagai diskusi. Nah, seperti yang saya bilang tadi juga, selain pemimpin sebuah diskusi, ada juga namanya pemandu diskusi atau yang disebut dengan moderator ya. Nah, apa sih kira-kira tugas dari seorang moderator di dalam sebuah diskusi? Ya, kita lihat ya satu-satu, ada 4 tugas. Yang pertama tentunya seorang moderator diskusi harus mampu mengendalikan dan juga mengarahkan jalannya diskusi ya, guna memecahkan masalah secara efektif dan juga secara efisien. Nah, ini penting sekali karena kalau misalnya dia mampu mengendalikan dan mengarahkan jalannya diskusi tetapi ternyata tidak efektif, kemudian buang-buang waktu yang digunakan untuk diskusi panjang, solusi yang diberikan juga tidak efektif, maka dia tidak berhasil menjadi seorang moderator diskusi yang baik ya. Jadi perlu diperhatikan sekali bahwa moderator ini dia harus mampu mengendalikan diskusi. Ketika sudah terjadi debat kusir, dia harus cari solusinya kira-kira gimana nih supaya tidak terjadi debat kusir lagi dan sebagainya. Kemudian tugas yang kedua adalah bisa menjadi media terhadap tanggapan yang masuk ya. Nah, tanggapan yang masuk dalam sebuah diskusi ini bisa berupa pertanyaan maupun pernyataan dalam upaya mencari solusi dari persoalan yang didiskusikan ya. Kemudian yang ketiga, dapat menerima atau menolak usulan, pertanyaan, maupun tanggapan yang sesuai atau tidak sesuai berkaitan dengan upaya menemukan solusi persoalan. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah seorang moderator ini harus bersifat netral dan juga objektif ya. Tidak boleh memihak ke salah satu pihak. Misalnya di dalam sebuah diskusi si moderator ini dia temenan dekat sama si A gitu misalnya. Nah, si A ini terus mengungkapkan pendapatnya dan si moderator setuju terus. Nah, itu jelas tidak boleh ya, karena seorang moderator tidak boleh memihak pada satu pihak. Dia harus bersifat netral dan juga bersifat objektif terhadap permasalahan yang sedang didiskusikan. Jadi, inilah 4 tugas dari moderator dalam sebuah diskusi. Nah, balik lagi ke langkah-langkah yang bisa kita lakukan atau bisa kita ikuti untuk menyelesaikan langkah-langkah yang bisa kita ikuti untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang kita temui dari berbagai sumber. Yang pertama sudah jelas ya, kita harus baca dulu dan pahami keseluruhan isi teksnya tersebut ya. Kedua, setelah kita sudah baca keseluruhan dan sudah kita pahami teks tersebut, maka kita bikin dulu nih daftar kata-kata sulit atau kata-kata khusus yang membutuhkan penjelasan atau pengertian ya. Jadi contoh misalnya udah selesai baca nih keseluruhan isi berita atau artikel yang kita baca di koran atau baca di internet gitu. Nah, pasti dong ada kata-kata sulit yang kita nggak ngerti gitu istilahnya apa. Misalnya nih kayak restitusi
atau misalnya substansi, atau misalnya remisi, dan lain-lain. Itu kan pasti susah untuk dipahami karena kita juga jarang-jarang dengarnya ya. Nah, begitu sudah kita bikin daftar kata-kata sulitnya, ya tentu ya nggak cuman tidak hanya kita bikin daftarnya saja ya. Setelah kita bikin daftarnya, tentunya kita harus cari sendiri artinya itu apa. Boleh kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, boleh kita cari di internet, boleh kita tanya ke teman misalnya, dan lain sebagainya ya. Nah, setelah kita bikin daftar kata sulit, kemudian kita cari artinya, langkah yang ketiga adalah kita ringkas. Kita ringkas isi teks tersebut, kemudian kita lakukan analisis terhadap permasalahan yang terkandung di dalam isi teks tersebut. Nah, setelah diringkas gitu ya, kita temukan inti-inti dari pokok-pokok permasalahannya, barulah kita diskusikan secara berkelompok permasalahan yang terkandung di dalam teks tersebut. Nah, ketika kita melakukan diskusi secara kelompok, ada 3 hal utama yang harus kita perhatikan dan harus kita temukan ya. Ketika sudah kita baca teksnya, kita sudah ketemu kata-kata sulit, kita udah tahu arti kata sulitnya, udah kita ringkas juga teksnya. Nah, kita lakukan diskusi kelompok nih. Kita lakukan diskusi kelompok, kita lakukan 3 hal berikut. Yang pertama, bareng-bareng sama teman-teman kita identifikasi inti masalahnya itu di mana sih? Apa sih sebenarnya masalahnya? Nah, kita cari ya di dalam teks tersebut. Yang kedua, penyebab dari masalah tersebut kira-kira apa? Kemudian yang ketiga, akibatnya bagaimana? Nah, inilah yang harus kita list dan kita cari saat kita melakukan diskusi secara kelompok ya. Nah, setelah kita udah dapet masalahnya apa, penyebabnya apa, akibatnya apa, barulah kita memberikan tanggapan. Ini langkah kelima ya. Ini langkah kelima, ini langkah keenam, langkah ketujuh. Barulah kita memberikan tanggapan dan juga prediksi penyelesaian dengan berbagai kemungkinan resiko yang akan terjadi. Sebagai contoh, misalnya di langkah 5 ini kita bisa bikin seperti ini nih. Kalau yang ini langkah 4 ya. Yang ini langkah 4. Langkah 4 kita udah diskusikan secara kelompok masalahnya misalnya ABCD. Penyebabnya apa, akibatnya apa. Kemudian yang kelima, kita bikin list kayak ini nih. Solusi masalah dari ABCD. 1 misalnya, solusinya 1, rajin menabung gitu ya. Nah, nggak cuman hanya menulis solusi masalahnya aja, tetapi kita juga harus memprediksikan kira-kira resikonya apa sih? Kemudian kekurangannya apa sih kalau misalnya kita menggunakan solusi ini? Kelebihannya seperti apa? Dan seterusnya ya. Kalau teman-teman mau bikin sedetail mungkin bisa tambahkan hal-hal detail lainnya. Kemudian misalnya solusi kedua, jangan banyak baper. Nah, ini jangan lupa juga ditulis resikonya apa, kekurangannya apa, kelebihannya juga apa, gitu ya. Ini untuk langkah nomor 5. Jadi kita bikin list-list solusi dari masalah A, B, C, D. 9 3 9 kurang 3. Nah, setelah kita punya list-list terhadap solusi masalah ABCD, nah, langkah keenam yang bisa kita lakukan adalah kita lakukan pertimbangan atas beberapa penyelesaian. Nah, misalnya di langkah nomor 5 kita sudah mengelis tuh solusi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai solusi 15 misalnya. Sampai solusi ke-15 gitu ya misalnya. Nah, disinilah di langkah ke-6 lah baru kita melakukan pertimbangan kira-kira antara solusi 1 sampai solusi ke-15 kira-kira
solusi manakah yang lebih baik untuk mengatasi masalah ABCD, tentunya dengan mempertimbangkan resikonya apa, kemudian kekurangannya apa, dan juga kelebihannya apa ya. Dari 15 daftar solusi ini, kira-kira yang lebih cocok dan yang lebih fit untuk menyelesaikan masalah ABCD ini yang mana? Nah, di langkah 6 ini ya kita lakukan pertimbangan. Kemudian jika sudah ketemu, misalnya kita ketemu nih, kita pilih, oh oke, solusi nomor 2 kayaknya lebih bagus untuk menyelesaikan masalah ABCD. Ya udah, kita pilih langkah nomor 2 gitu ya. Setelah musyawarah mufakat dan diskusi panjang lebar, kita pilih nomor 2. Barulah kita ungkapkan di dalam forum solusi yang udah kita pilih tadi. Ya, tentunya ketika kita mengungkapkan solusi masalah ABCD adalah solusi nomor 2, yaitu jangan banyak baper bla 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 bla. Nah, tentunya jangan lupa kita berikan juga ya argumentasi maupun alasan yang kuat kenapa kita pilih nomor 2 gitu ya. Jangan lupa juga ya, biasanya dalam sebuah diskusi pasti sebenarnya banyak sekali pertanyaan dari teman-teman diskusi, kenapa kok milih solusi nomor 2, alasannya kenapa begini, kenapa begitu. Pasti banyak ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ketika kita memberikan sebuah solusi. Jadi jangan lupa selain hanya memberikan argumentasi atau alasan mengapa kita milih nomor 2, kita juga persiapkan jawaban-jawaban ya, persiapkan prediksi-prediksi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh teman-teman kita dalam sebuah diskusi, gitu ya. Jadi itu tadi 7 langkah jika kita menemukan sebuah masalah di sumber informasi yang kita baca ya. Jadi yang pertama sudah jelas, baca teks dulu secara keseluruhan. Yang kedua, bikin daftar kata-kata sulit ya atau kata-kata khusus, dan jangan lupa cari artinya. Kemudian yang ketiga, kita bikin ringkasan dari teks yang sudah kita baca. Kemudian yang keempat, baru kita identifikasi inti masalah, penyebab dan juga akibatnya. Tentunya kita lakukan secara kelompok ya, berdiskusi secara kelompok. Kemudian yang kelima, baru kita bikin tanggapan atau bikin list solusi masalah ya. Jangan lupa juga menulis kira-kira resikonya apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kemudian langkah selanjutnya adalah baru kita melakukan pertimbangan kira solusi mana yang harus kita pilih ya. Kemudian yang terakhir, ketika solusi sudah terpilih, barulah kita ungkapkan solusi tersebut di dalam forum, disertai juga dengan argumentasi atau alasan yang kuat. Itu tadi 7 langkah yang harus kita lakukan ya. Ketika menemukan sebuah masalah dari berbagai sumber. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan dulu nggak? Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan di chat ya. Nah, kita lanjut dulu ke menulis dengan memanfaatkan kelas kata ya. Nah, kita baca dulu nih. Udah. Oke, kita baca dulu kalimat-kalimat atau paragraf ini ya. Jadi yang pertama ada kalimat para remaja, terus nanti setelah kita baca kalimat maupun paragraf ini nanti kita akan bersama-sama mengidentifikasi yang mana sih merupakan kata kerja, yang mana merupakan kata sifat, yang mana merupakan kata benda, yang mana juga merupakan kata depan. Jadi kalimat pertama ada para remaja setiap sore berolahraga di sekitar stadion. Bagi beberapa kalangan, kesehatan sering terasa lebih penting daripada harta. Untuk meningkatkan kesegaran tubuh, kita perlu mengkonsumsi buah dan sayur. Makanan organik kian populer di kalangan masyarakat yang peduli kesehatan. Olahraga dapat menambah daya tahan tubuh dari serangan penyakit. Nah, dari sini
teman-teman bisa mulai dipikirkan ya, kira-kira mana yang merupakan kata kerja, mana yang merupakan kata benda, mana yang merupakan kata sifat, dan lain sebagainya. Kemudian kita baca juga paragraf yang ada ya. Saat ini kesadaran berolahraga di kalangan masyarakat makin meningkat. Hal ini ditandai dengan bertambah banyaknya anggota masyarakat yang melakukan olahraga di tempat-tempat umum, baik yang terbuka maupun yang tertutup. Jika gejala ini terus meningkat, maka dapat diharapkan bahwa untuk waktu-waktu mendatang, masyarakat kita akan makin bugar dan sehat. Nah, dari paragraf ini, coba teman-teman identifikasi mana yang kira-kira kata benda. Terus mana yang kira-kira kata sifat. Mana yang kira-kira kata kerja. Dan mana yang kira-kira kata depan. Pertanyaan dari Mas Yudayana, maaf, mengaum itu apa ya, Bu? Mengaum itu kayak singa kan dia mengaum kan. Ini tadi mana sih ini ya? Ini mengaum. Mengaum itu singa kan dia mengaum, kalau anjing menggonggong ya, seperti itu ya. Nah, coba dari paragraf ini teman-teman bisa sebutkan yang mana kata benda dulu deh, atau kalau nemu kata sifat juga boleh di list. Saya kasih waktu 5 menit ya. Ayam berkokok, nah itu juga berkokok. Benar, Mbak Sini, kata benda ada masyarakat ya. Yang lainnya mungkin Mbak Wiwi, Mbak Zulaika, ya olahraga juga. Masyarakat, kita lihat satu-satu ya. Masyarakat itu kata benda. Kemudian ini anggota masyarakat kata benda juga, olahraga. Tempat umum kata benda. Ini masyarakat kata benda. Itu list yang kata benda ya. Sedangkan kalau untuk kata sifat meningkat itu kata sifat ya. Meningkat kata sifat. Bertambah itu kata kerja kalau nggak salah. Bertambah kata kerja. Kemudian kata sifat apalagi terbuka, tertutup. Iya, benar sekali Mbak Novitri. Sakit ya. Sakit, emang ada di sini sakit? Yang mana sakit? Bugar ya, bugar. Sehat itu merupakan kata sifat. Kalau kata kerja, berolahraga ya, berolahraga itu masuk kata kerja, berolahraga. Melakukan itu kata kerja juga. Kemudian mendatang itu kata sifat kayaknya. Menulis, ya benar sekali Mbak Novitri, menulis. Tapi nggak ada menulis nih di sini. Meningkat itu kata sifat ya, meningkat kata sifat. Kalau dari sini ya sudah jelas ya. Kalau yang kata benda stadion, remaja.
kemudian kalangan, kesehatan, kemudian tubuh, kesegaran, buah, sayur, itu kata benda semua ya. Kalau yang kata sifat penting itu kata sifat. Penting kata sifat. Kemudian populer itu juga kata sifat. Makanan kata benda, ya benar sekali Mbak Sini. Kemudian kita lihat yang kata kerja. Kata kerja ada berolahraga, kemudian meningkatkan, mengonsumsi, apalagi ya, menambah. Nah, itu merupakan kata kerja ya. Daya tahan dan lain sebagainya. Kemudian kalau kata depan ada banyak juga yang di sini ya. Kata depan ada kata di, terus daripada, ya benar sekali Mbak Sin, daripada, apalagi di lagi di sini. Mana lagi ya? Dari, terus dapat, adalah, ya benar juga. Tapi adalah nggak ada nih sih Pak Fitri. Adalah mana sih? Kayaknya nggak ada ya. Dari. Kalau yang di sini ada di juga sebagai kata depan. Di lagi. Apalagi ya? Yang. Oke, udah. Sebenarnya itu. Untuk, ya, untuk juga, untuk, dan seterusnya. Jadi banyak ya yang menjadi kata depan, kata sifat, kata kerja maupun kata benda. Jadi kalau kita lihat lagi, berarti kata benda tadi ada kesadaran, masyarakat, tubuh, kesehatan, harta, buah, penyakit, makanan, minuman, stadion, dan sebagainya. Kalau kata kerja sudah jelas ya, kayak berolahraga, mengkonsumsi, menelan, menenggak, menghindari. Jadi kata benda itu ya sesuatu yang mati gitu ya, yang ya udah, dia tuh nggak ngapa-ngapain, dia tidak bekerja ya. Contohnya kayak makanan, minuman, penyakit. Beda dengan kata kerja. Kata kerja kan berarti dia melakukan sesuatu. Contohnya berolahraga kan, dia melakukan olahraga. Mengonsumsi, dia mengonsumsi sesuatu. Menelan, menenggak. Ya, benar sekali Mbak Sini. Jadi melakukan sebuah kegiatan. Apalagi ya, mengaum, menggonggong, menyapu, mengepel. Jadi ada kegiatannya kata kerja ya. Beda dengan kata sifat. Kalau kata sifat berarti ya menunjukkan ciri khas atau ciri-ciri, entah itu benda, entah itu orang. Contohnya dia malas, dia rajin, dia baik, dia populer gitu ya, atau makanan tersebut organik. Nah, itu namanya kata sifat. Dia orangnya terbuka, dia orangnya tertutup, itu kata sifat. Kemudian sehat, miskin, kaya, ya benar sekali, cantik, jelek, jujur. Nah, itu adalah kata sifat. Pokoknya sifat. Coba Mas Yudayana sebutkan satu contoh kata sifat. Mbak Wiwi juga sebutkan satu contoh kata depan. Mbak Zulaikah, yang lain coba sebutkan contoh-contoh. Oh ya, benar, Mbak Sini, tampan juga itu kata sifat ya. Nah, beda dengan kata depan, sudah tentu kata depan itu contohnya seperti di, bagi, daripada, untuk, dan, dari, dalam, dengan, dan, ke, jika. Tadi ada yang sebut kata-kata ke, jika, dan sebagainya. Nah, ya benar sekali Mas Yudayana, rendah hati ya, salah satu contoh kata sifat. Kalau Mbak Wiwi, contoh kata depan apalagi, atau kata kerja deh. Sepertinya Mbak Wiwi sudah tidur ya sepertinya. Jadi begitu ya contoh-contoh ketika kita mau ketika kita membaca sebuah artikel atau sumber informasi yang ada di yang kita temukan entah di internet atau di majalah, kita bisa identifikasi ya kata tersebut apakah masuk kata benda, kata kerja, kata sifat, ataupun kata depan ya. Nah, selanjutnya tentang memilih ungkapan yang tepat.
akan kita pelajari minggu depan ya, atau mungkin minggu besok nih, hari Minggu besok tanggal 1 tanggal 2 ding, tanggal 2 April. Jadi tanggal 2 April ini entah akan ada kelas geografi atau kelas bahasa Indonesia. Kayaknya mungkin kelas geografi dulu ya, karena geografi tanggal 7 kita udah UAS. Tanggal 7 April harusnya kita udah UAS geografi. Kemudian jadi UAS Geo tanggal 7 April ya, UASnya online dari jam 9. Teman-teman harus masuk dulu, untuk saya absen 10.30 malam. Kemudian untuk UAS Bindo itu kalau tidak molor nanti 19 April ya, dari jam 9 juga sampai jam 10.30 malam online. Jadi dua-duanya online. Sudah saya persiapkan soalnya saya rasa bisa teman-teman jawab lah ya. UAS Bindonya juga jauh lebih gampang dari UAS yang kemarin-kemarin, jadi harusnya sih bisa jawabnya cepat. Geografi 1 jam, berapa jam ini? 1,5 jam geografi, sama kok dengan UAS Bindo, 1,5 jam juga. Oke ya, jadi untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan nggak? Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanya-tanya dulu. Oh iya, UAS Geo-nya itu pilihan gandanya, kalau UAS Geo pilihan ganda 15, esainya ada 10. Kalau UAS Bindo pilihan gandanya ada berapa ya? 35 kalau nggak salah, 35. Terus esainya ada 5. Iya, benar sekali, karena saya ngajar dua mata pelajaran, jadi kita ada UAS keduanya. Karena UAS Geo kita juga tugas cuman 1, jadi paling nggak harus ada UAS, karena kita nggak ada UTS ya, beda dengan Bindo kita ada UTS, ada UAS, dan ada tugas gitu. Kalau Geo cukup UAS aja sebagai bahan evaluasi. Jadi nanti teman-teman bisa ada 2 nilai untuk nilai raport mata pelajaran geografi ya. Enggak. Mbak Fitri, UAS Geo dan UAS Bindonya di hari yang berbeda. Ini saya udah tulis di sini nih, UAS Geo 7 April, UAS Bindo 19 April. Udah ada jamnya juga. Jamnya jam 9 sampai 10.30 malam online ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jika enggak, kita bisa akhiri pertemuan hari ini ya. Teman-teman bisa siap-siap belajar geografi atau belajar bahasa Indonesia mungkin buat persiapan UASnya. Jika memang nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung lewat saya di chat FB ya. Kalau kelonggaran waktu masih ada, Mas Yudayana. Cuman semakin cepat ngumpulin semakin bagus. Nanti saya akan umumkan lebih tepatnya sampai jam berapa ya. Sampai jam berapa teman-teman bisa mengumpulkan UASnya. UAS soalnya kan teman-teman kalau ngumpulin UAS online, jadi kelihatan kalian teman-teman ngumpulin jam berapa itu saya tahu. Nah, jadi kalau lewat dari batas yang saya berikan, ya berarti nggak dapat nilai tambahan ya. Belum ngerjakan sudah dekan. Kelonggaran waktu pasti sudah saya kasih, seperti UTS Bindo kemarin jelas sudah saya kasih kelonggaran banyak waktu malah ya kan. Banyak waktu itu saya kelonggaran, bahkan ada yang baru ngumpulkan keesokan harinya, itu nggak masalah, tapi jelas nilainya berbeda ya teman-teman, jadi mohon dimaklumi karena saya harus adil juga buat teman-teman yang tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu, biar nggak ada rasa iri di antara teman-teman gitu ya. Oke, sip.
Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Kita ketemu lagi Minggu tanggal 2 April. Salah ya, benar 2 April. Oke, selamat malam, selamat istirahat semuanya.